Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rifa Naura. Kali ini aku akan menjelaskan materi mengenai menelaah isi novel dan merancang sebuah novel pada pelajaran Bahasa Indonesia. Pertama, apa itu novel? Novel itu merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita tentang kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan waktu, watak, dan sifat setiap pelaku. Lalu dalam novel itu ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu merupakan unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra yang datangnya dari dalam. Dalam novel ini unsur intrinsiknya terbagi ada 6. Yang pertama itu ada tema, lalu ada penokohan, alur, sudut pandang, latar, dan alamat. Di sini ada penjelasan lebih lanjut mengenai unsur-unsur intrinsik tersebut. Yang pertama ini ada tema. Tema itu merupakan dasar cerita yang menjiwai seluruh karangan. Lalu ada penokohan. Penokohan itu merupakan bagaimana pengarang memberikan watak terhadap tokoh cerita. Lalu ada alur dan plot, ini merupakan urutan peristiwa atau kejadian dalam cerita. Dalam alur ini terdapat 3 jenis. Yang pertama itu ada alur maju, alur mundur, dan alur gabung. Lalu ada latar atau setting. Ini merupakan tempat, waktu, atau keadaan alam, atau cuaca terjadinya suatu peristiwa dalam cerita tersebut atau cerita itu. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan bagaimana cara pengarang menempatkan atau memperlakukan dirinya dalam cerita yang ditulisnya. Amanat ini merupakan pesan-pesan pengarang secara tidak langsung kepada para pembacanya. Di sini ada contoh kutipan novel dari novel Azab dan Sengsara oleh Merari Siregar. Bisa dibaca, Aminuddin sangat kecewa setelah mengetahui bahwa gadis itu bukanlah Maryamin. Agar ayahnya tidak malu dan kecewa, Aminuddin menerima gadis itu sebagai istrinya. Aminuddin berkirim surat kepada Maryamin menjelaskan duduk perkaranya. Sebelum surat itu selesai dibaca, Maryamin sudah pingsan. Ia lalu jatuh sakit. Ayah Aminuddin merasa bersalah dan meminta maaf kepada Maryamin dan ibunya. Dia berjanji akan tetap bersahabat dengan keluarga Sultan Baringin. Setelah 1 tahun Aminuddin menikah, Maryamin pun terpaksa menikah dengan seorang kerani bernama Kasibun dari Padang Sidempuan. Hidupnya sangat menyedihkan karena tabiat suaminya yang sangat kasar, suka menyiksa, dan dihinggapi penyakit kotor. Akhirnya Maryamin bercerai dengan Kasibun dan pulang ke kampungnya karena terlalu banyak menanggung derita. Akhirnya ia meninggal dunia. Berdasarkan kutipan novel ini, kita dapat menelaah isinya sebagai berikut. Ini merupakan contoh novel dari Azab dan Sengsara ya. Lalu yang pertama itu tema dari novel ini berdasarkan kutipan tersebut, maksudnya maaf, itu adalah kawin paksa. Lalu yang kedua ini adalah latar. Latar ini di Padang Sidempuan, Sipirov, Delhi, dan Medan. Untuk alur dari kutipan ini adalah alur maju. Untuk penokohannya itu ada 4 tokoh. Di sini ada Aminuddin itu tokohnya itu penurut, taat pada orang tua. Lalu untuk Maryamin itu tokohnya baik, perhatian, penurut, dan pasrah. Untuk ayah Aminuddin, tokohnya itu bangsawan dan disegani oleh bawahannya. Lalu Kasibun itu tokohnya kasar, bengis, dan suka menyiksa. Sudut pandang dari kutipan tersebut itu orang ketiga. Lalu untuk amanatnya adalah untuk memperoleh segala yang kita inginkan, terutama kebahagiaan, kita harus bersabar walaupun banyak ujian. Dan ini merupakan latar belakang dari pengarang penulis Azab dan Sengsara. Lalu yang materi selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dalam novel. Berdasarkan kaidah kebahasaannya, novel itu ditandai dengan penggunaan-penggunaan yang ada di layar ini. Ini contohnya. Yang pertama itu ada kata-kata yang merujuk pada waktu atau kata temporal. Ini merupakan hal terkait dengan unsur latar yang wajib ada dalam suatu teks fiksi naratif. Contohnya itu ada sekarang, kemudian, segera, sudah, saat ini, mulai dari, dan lain-lain.
Lalu yang kedua itu ada kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan ini contohnya seperti membasahi, mematikan, membawakan, membantu, dan lain-lain. Lalu kata kerja yang menyatakan pikiran. Terdapat kata kerja yang menyatakan pikiran, seperti berpikir, membatin, memikirkan, dan lain-lain. Selanjutnya ada menggunakan kalimat langsung dan majas. Majas ini merupakan gaya bahasa. Menggunakan kalimat langsung ini contohnya seperti Herdis Kontan berdiri, operator tenaga lapor status serunya. Untuk yang contoh majas ini adalah lambaian daun kelapa itu menari-nari di pinggir pantai. Lalu ada ungkapan atau kata kiasan dan juga peribahasa. Peribahasa ini merupakan kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandung aturan dasar dalam berperilaku. Untuk ungkapan ini contohnya besar kepala, keras hati, mulut besar, dan lain-lain. Ini adalah ungkapan. Jadi ini belum tentu, ini bukan berarti besar kepala ini bukan berarti memiliki kepala yang besar. Keras hati tidak berarti memiliki hati yang keras. Mulut besar itu tidak berarti mulut yang besar, memiliki mulut yang besar. Jadi ini hanyalah kata kiasan. Lalu contoh dari peribahasa ini adalah air berteriak tanda tak dalam. Artinya ini adalah berarti orang yang banyak bicara biasanya tidak banyak ilmunya. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.